Ya, yes. Selamat malam. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya dengan nama Agnes Situmorang dan teman saya yang bernama Fatul Arifin. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tugas mini project yang telah diberikan. Yang pertama, untuk tugas ini membuat tabel pelanggan, kemudian membuat tabel pesanan, kemudian menyimpan data pesanan, kemudian menyimpan data pelanggan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini dengan database toko online Fatul Arifin. Di sini terdapat ID pelanggan. Ini gunanya untuk menyimpan nomor identifikasi unik untuk setiap pelanggan. Kemudian ada yang di bawahnya yaitu nama varchar itu untuk menyimpan nama pelanggan. Kemudian alamat varchar itu untuk menyimpan alamat tempat tinggal atau pengiriman pelanggan. Kemudian yang di bawahnya email varchar itu kolom ini berguna untuk menyimpan alamat email pelanggan. Kemudian yang paling terakhir yaitu telepon varchar ini, kolom itu berguna untuk menyimpan nomor telepon pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian tabel pesanan. Pada tabel pesanan ini juga terdapat ID pesanan. Kolom ini menyimpan nomor identifikasi unik untuk setiap pesanan. Ini adalah sebagai identifier utama atau primary key untuk setiap entry pesanan. Kemudian ID pelanggannya ini berguna untuk menyimpan nomor identifikasi pelanggan yang melakukan pesanan. Dan kolom ini bertindak sebagai foreign key yang menghubungkan. Kemudian produk atau produk varchar ini, kolom ini berguna untuk menyimpan nama produk yang dipesan. Kemudian tanggal pesanan atau date ini, kolom ini menyimpan dilakukan. Kemudian total pesanan ini yang paling terakhir itu menyimpan total jumlah biaya pesanan dalam format desimal dengan dua tempat desimal. Tabel ini dirancang untuk mengelola data data pesanan yang mencakup informasi mengenai produk yang dipesan, pelanggan yang melakukan pesanan, kemudian tanggal pesanan dan total biaya pesanan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian menyimpan data pesanan, menyimpan data pesanan. Itu data Nah, pelanggan. tunggu. Ini. Untuk ini yang menyimpan data pesanan ini terdapat sama seperti yang sebelumnya, ID pesanan, ID pelanggan, produk, tanggal pesanan dan juga total pesanan. Eh, ID pesanan itu untuk identifikasi unik untuk setiap pesanan, ID pelanggan untuk nomor identifikasi pelanggan yang melakukan pesanan, kemudian produk, nama produk yang dipesan, kemudian tanggal pesanan, tanggal saat pesanan dilakukan, kemudian total pesanan yaitu total biaya pesanan dalam format desimal. Data saya jelaskan sedikit di sini. Data yang dimasukkan adalah pesanan satu, yaitu pelanggan satu memesan laptop pada tanggal 1 Juni 2024 dengan total 7 juta. Kemudian pesanan kedua, pelanggan pelanggan dua itu memesan HP, kemudian pesanan ketiga, pelanggan ketiga memesan mouse, dan begitu juga dengan yang pesanan keempat. Pelanggan yang keempat ini memesan keyboard pada tanggal 4 Juni 2024 dengan total eh, rupiahnya itu Rp250.000. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah saya akan menjelaskan menyimpan data pelanggan. Sama seperti yang sebelumnya, terdapat ID pelanggan, nama, alamat, email, dan juga telepon. Saya jelaskan sedikit di sini. Data yang dimasukkan yang pertama adalah pelanggan yang pertama, John Doe dengan alamat di Jalan Merpati nomor 10. Kemudian emailnya seperti yang kita di layar dan juga nomor teleponnya. Kemudian yang pelanggan kedua Jane Smith, yang ketiga Alice Johnson, yang keempat, Bob Brown dengan alamat di Jalan Elang nomor 40, email dan nomor teleponnya seperti yang sudah tertera di layar. Eh, Tabel ini berisi informasi dasar mengenai 10 pelanggan termasuk nama, alamat, email, dan nomor telepon mereka.
Kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Fatul, untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih kawan. Pertama-tama mungkin saya akan jelaskan dulu yaitu ada deh, memilih semua data pelanggan. Ya, di sini. Nah, di sini kita itu memilih semua data yang ada di dalam pelanggan atau data yang ada di dalam tabel pelanggan yang tadi. Di sini dijelaskan ada select from, yaitu memilih semua gitu kan, memilih semua data yang ada di dalam database, terus yang ada di dalam tabel pelanggan. Maka yang hasil di sini outputnya di sini ini ada ID pelanggan itu 1 sampai 10 dan nama, alamat, email dan telepon. Dan di sini bisa dilihat di sini outputnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tunggu saya cari dulu. Semua data pelanggan. Mana. Oh ini nih, sorry. Di sini kita akan memilih semua data yang ada di dalam tabel pesanan. Di sini dijelaskan seperti yang tadi yang ada di dalam memilih semua data pelanggan sama seperti ini, to select bintang from, is break data, toko online, Fatul Arifin, nama tabelnya pesanan. Coba di sini kita run untuk melihat hasilnya. Tunggu. Nah, di sini sudah muncul hasilnya di sini outputnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih kolom tertentu. Ya. Dan alamat di dalam database toko online dan di dalam tabel pelanggan. Nah, di sini ada outputnya, di sini ada nama dan alamat di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, mungkin yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai menghitung total daripada total pesanan kita. Di sini saya akan jelaskan kita di sini mempunyai kolom total pesanan dan di dalam kolom total pesanan ini kita akan simpan di dalam total harga dan berikut outputnya berapa ini 44.800.000 rupiah. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi kami untuk tugas mini project ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.